Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri a'zamati dzalika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, al-habaib, al-asatidah, al-masyayikh, hadirin wal hadirat, bil khusus guru kita Habib Syakir, Ta'ala Allah bituli hayati, Ustaz Abdul Rahman, dan tentu tidak lupa yang mengundang kita sama-sama di sini, Ustaz Haji Matroji, para asatidah lain, Ustaz Sanwani, Ustaz Zaini, dan seluruh jamaah Majlis Maulid Mushola Miftahul Ulum, insyaallah dirahmati oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul sama-sama di sini dengan tiap langkah kita dari rumah, baik yang datang, yang rumahnya dari jauhan maupun rumahnya dari yang dekat di sini. Insyaallah setiap langkah kita adalah kebaikan. Insyaallah di setiap langkah kita berangkat ke sini, Allah tuliskan 10 kebaikan untuk kita. Allah hapuskan 10 keburukan untuk kita. Allah angkat derajat kita 10 tingkat lebih tinggi. Amin ya rabbal alamin. Kita hadir di sini dalam rangka merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti cinta kita, sebagai bukti senangnya kita, girangnya hati kita karena Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk kita, bahkan untuk seluruh manusia. Kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Hadirin jamaah rahimakumullah, pernah satu waktu ada seorang murid. Murid ini dalam hatinya terbersit, barangkali saja guru saya selalu dalam hatinya itu teringat akan nama saya. Mudah-mudahan saja guru saya setiap waktu dalam hatinya selalu mengingat nama saya. Ternyata ini guru memang bukan guru sembarang guru. Muridnya itu masuk, kemudian yang sampai murid itu di majelisnya, guru ini pesan kepada seluruh muridnya, bukan kepada orang, bukan kepada murid yang barusan dalam hatinya itu berkata-kata, bukan, tapi buat seluruh muridnya. Apa kata guru itu? La tuqalibu syaikhahu, janganlah kalian menuntut guru kalian untuk mengingat kalian, tapi tuntutlah bagaimana guru kalian, bagaimana guru kalian ada terus di dalam hati kalian. Jangan kalian tuntut supaya guru ingat kepada murid, tapi bagaimana murid menuntut dirinya supaya gurunya senantiasa berada dalam hatinya. Ini adalah sebuah cerita yang diceritakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Fadhailul Iman. Gurunya namanya Syekh Abdul Abbas Al-Bursi. Jemaah rahimahumullah, dari kisah ini bisa kita kiaskan
bisa kita hubungkan dengan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara kita ada yang tanya, Nabi ingat kagak apa gua ya? Mungkin di antara kita ada yang tanya, lagi giliran begini, hujan masih jarang-jarang, dagangan juga sepi, Nabi datang gak syafaatnya, ingat gak sama umatnya? Maka kalau kita kiaskan, jangan pernah kita mengharap, jangan pernah kita menuntut bahwa Nabi akan mengingat kita, tapi tuntutlah diri kita untuk senantiasa mengingat Rasulullah dalam hati kita. Hadirin, bagaimana dalam keseharian kita, bagaimana dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita, bagaimana Rasulullah selalu ada dalam hati kita. Ngomong-ngomong, tadi dari rumah udah ada Rasulullah belum dalam hati saudara? Udah ada belum dari hati? Sallallahu ala Muhammad. Kita sebut nama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, kita ingat-ingat nama Rasulullah, kita sebut dengan lisan kita, dan kita hayati bahwa Rasulullah ada terus dalam hati kita, maka insya Allah Rasulullah akan terus mengingat kita. Bahkan Allah menjadikan mengingat Rasulnya sebagai bagian dari mengingatnya. Wa ja'alallahu dzikra rasulihi kadzikri, dan Allah menjadikan sebutan kita menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ini Allah jadikan sebagai bagian dari mengingat Allah. Kalau mungkin diantara kita pernah berzikir mengingat ya Latif, ya Latif, atau kita berzikir Allah, Allah, atau kita berzikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, maka termasuk bagian dari mengingat Allah adalah ketika kita menyebut nama Rasulullah SAW dengan lisan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dari tadi saya dengerin yang baca selawat tadi. Kemudian pelan-pelan saya hayati, pelan-pelan saya masukkan Rasulullah ke dalam hati kita, maka Rasulullah akan senantiasa mengingat kita. Datangnya kita di sini, hadirnya kita di majlis maulid ini adalah untuk menumbuhkan rasa itu, saudara-saudara, supaya kita jangan menuntut kapan syafaat Rasulullah turun, kapan pertolongan Rasulullah turun, tapi kita lebih baik menuntut diri kita berapa banyak kita menyebut Rasulullah dalam selawat-selawat kita setiap hari. Maka dengan melantunkan selawat, Allah akan mengeluarkan kita dari segala macam kesulitan-kesulitan. Orang yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah akan berselawatnya sebanyak 10 kali. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi ashran. Siapa yang berselawat kepadaku, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali, saudara. Dari awal tadi saya sebutkan setiap langkah kita semoga Allah jadikan sebagai penghapus 10 dosa. Setiap langkah kita, satu langkah Allah jadikan sebagai catatan 10 kebaikan. Dan setiap langkah kita ini jadi perantara untuk Allah angkat kita 10 derajat. Begitu juga selawat yang kita ucapkan sekali, saudara, ini akan Allah balas dengan selawatnya 10 kali selawat. Ini sesuai dengan Al-Quran, bahwasannya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, bahwasannya setiap kebaikan itu pasti akan Allah lipat gandakan minimal 10. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Kebaikan-kebaikan itu bentuknya apapun akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali. Kemarin ada yang menyumbang maulid 20.000 kali 10 ya, berapa tuh? Berapa tuh? 200.000 pantas ya kapan saja? 200.000, insya Allah pantas. Insya Allah pantas. Emperan juga di surga mah enak, emperan mah.
Orang emperannya Hotel Hilton aja enak, apalagi emperannya surga. Yang nyumbangnya kemarin 100.000 kali 10 aja minimal itu saudara, dan bisa lebih banyak lagi. Minimal Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang kita lakukan sebagai bukti cinta kita, senangnya kita, girangnya kita dengan hadirnya baginda Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad lah yang mengajarkan kita bagaimana kita hidup di dunia ini dan bagaimana dunia ini supaya menjadi ladang kita untuk bisa meraih panen hasil-hasil yang kita tanam di dunia ini. Yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu di dunia ini untuk seluruhnya ibadah kepada Allah. Ibadah itu saudara, ada yang bentuknya berupa ibadah zahir seperti sholat, ibadah zahir. Kita ngaji, datang naik motor, ibadah zahir. Kemudian kita rogoh kantong kita masukin ke kotak amal, ibadah zahir. Ada juga ibadah batin. Nabi Muhammad SAW mengajarkan dua ini, ya ibadah zahir juga, ibadah batin juga. Rasulullah mengajarkan bagaimana kita sholat, bagaimana kita mengulurkan tangan kita kepada orang-orang yang memang membutuhkan, bagaimana kita melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang Allah ridhoi, ke tempat-tempat yang memang banyak disebutkan nama Allah dan banyak didiskusikan ilmu-ilmunya. Ini ibadah-ibadah zahir dituntun oleh Rasulullah untuk kita sekalian. Dan lebih penting dari itu, Rasulullah juga membimbing kita, menuntun kita untuk ibadah batinnya, untuk melakukan amal-amal, melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya itu batin. Hadirin jamaah rahimakumullah, ibadah batin yang paling dekat itu iman, saudara. Iman, keyakinan kita bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah ibadah batin. Memang yang berikrar adalah lisan, cuma hati kita dituntut untuk membenarkan ucapan lisan kita. Tidak boleh ada keraguan dalam ucapan syahadat kita. Tidak boleh ada satu yang sifatnya sanksi, satu yang sifatnya itu ragu terhadap yang kita ucapkan berupa kalimat syahadat ini. Ibadah batin seperti iman, ibadah batin seperti ikhlas, ibadah batin seperti tawadhu. Ini juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian Rasulullah mengajarkan ajaran-ajaran yang sangat lengkap. Batin kita dibimbing, dituntun. Begitu juga zahir kita dibimbing dan dituntun. Ini yang membuat kita umat Islam punya satu cara yang sifatnya itu komplit. Saya yakin dalam agama-agama lain itu ada yang namanya ajaran ikhlas, yakin sih ada. Ada yang namanya ajaran rendah hati atau tawadhu, ada. Tapi yang mengajarkan bentuk-bentuk seperti sholat, saudara, bagaimana ruh kita menghadap di hadapan Allah dengan posisi berdiri, bagaimana ruh kita ini di hadapan Allah menunduk dengan ruku, bagaimana ruh kita lebih rendah lagi yaitu dengan sujud. Ini adalah dalam rangka membentuk rohani melalui perbuatan-perbuatan badan. Kalau rohani kita dibentuk dengan perbuatan, dengan nasihat-nasihat, kalau rohani kita dibentuk hanya dengan wasiat-wasiat atau hanya dengan pesan-pesan aja, yang ikhlas ya neng, yang tawadhu ya sama orang, cuma begitu aja, tanpa ada cara-cara yang sifatnya itu ragawi, maka akan lambat jalannya. Tapi dalam Islam kita diajarkan
selain nasihat-nasihat, mauidhah hasanah, pesan-pesan agama yang katanya kadang-kadang kita sebutkan dengan siraman rohani. Selain itu, melalui sholat, Rasulullah mengajarkan kita bagaimana rohani kita, bagaimana ruh kita berdiri di hadapan raja segala raja, bagaimana ruh kita tunduk saat ruku, menunduk di hadapan raja segala raja, dan bagaimana ruh kita itu sujud lebih rendah lagi di hadapan raja dari segala raja. Dengan cara ini, dengan cara membentuk zahir dan membentuk batin, maka insya Allah jamaah Miftahul Ulum, jamaah Tanah Kusir pada umumnya insya Allah akan lebih cepat sampai kepada Allah. Amin. Karena dua sekaligus yang dilakukan. Karena dua sekaligus jalan yang diajarkan oleh Rasulullah, zahir dan batin. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian hadirin, berbicara tentang sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-shabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong. Minta tolongnya kepada siapa? Kepada Allah tentunya. Untuk apa minta tolong? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Mintalah tolong untuk menghapuskan dosa kita bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan dengan sholat. Innallaha ma'as-shabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya akan bahas dari yang akhir, potongan ayat yang terakhir ini. Innallaha ma'as-shabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ada dua macam kebersamaan, saudara. Yang pertama ada yang disebut dengan ma'iyyatu qudratin wa ilmin, yang disebut dengan kebersamaan ilmu dan kebersamaan kuasa, kebersamaan tahu dan kebersamaan kuasa. Dan satu lagi ada yang disebut dengan ma'iyyatu ma'unatin, yang disebut dengan kebersamaan pertolongan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat terakhir itu ditutup dengan innallaha ma'as-shabirin. Ini kalau orang bandel bisa akal-akalan gitu, saudara. Orang bangor, iya Allah kan bersama orang sabar doang. Gua nggak sabar Kalau gua nggak sabar kan berarti Allah nggak ngawasin gua. Ya Allah nggak bersama gua. Udah, mendingan gak usah jadi orang sabar. Orang Allah kagak melihat gua. Kan Allah cuma bersama orang-orang sabar. Namun tidak demikian pengertian ayat ini. Yang dimaksud dengan ma'iyah di sini, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, selalu menyertai orang-orang yang sabar. Ini adalah ma'iyyatul ma'unah, ma'iyah yang sifatnya khusus, kebersamaan Allah menolong orang-orang yang sabar. Nah, adapun kebersamaan secara umum, seluruh makhluk Allah hadirin, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, baik makhluk hidup atau benda mati, itu selalu bersama Allah. Jadi kagak ada alasan bahwa orang-orang gak sabar mah gak bersama Allah, gak diawasin sama Allah, gak ada. Tetap yang namanya Allah itu bersama makhluknya, ma'iyyatu ilmin wa qudratin, yaitu dengan kebersamaan ilmu, tahu Allah apa yang dilakukan oleh makhluknya, wa ma'iyyatu ilmin wa ma'iyyatu qudratin, dan Allah kuasa terhadap apa-apa yang dilakukan oleh makhluknya. Orang-orang yang tidak sabar, orang-orang yang ingkar kepada Allah, ini tetap bersama Allah, namun bukan kebersamaan untuk ditolong, bukan, tapi kebersamaan bahwasannya Allah mengawasinya, bahwasannya Allah juga senantiasa kuasa untuk membalas dosa-dosanya. Ini pengertian innallaha ma'as-shabirin. Saya yakin hadirin di sini semua udah hafal ayat itu ya. Innallaha ma'as-shabirin. Andalan banget itu. Bila ada orang ngamuk-ngamuk aja ya, kita baca itu innallaha ma'as-shabirin, sabar bang.
Yang dimaksud dengan as-sabirin di sini orang-orang yang sabar ini akan selalu mendapat pertolongan Allah. Kebersamaan yang dimaksud adalah kebersamaan ma'unah, kebersamaan pertolongan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Kemudian kembali ke awal ayat. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kalian. Ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Banten, litamhizid dzunub, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kenapa kita harus menghapuskan dosa kita? Karena saudara, yang namanya manusia tak pasti tidak luput dari dosa. Maka kita minta tolong, mohon kepada Allah supaya Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Orang yang kelihatannya zahirnya aja ibadah, kadang-kadang ada dosa. Allahu Akbar, waktu niat mah ingat sama Allah. Tapi begitu baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, cakap juga suara gue ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Speakernya kalau cakap ini terus saja pergi dari kemana-mana. Kalau Allah mau menghitung ibadah kita, bagaimana ibadah kita, apakah sudah benar atau masih belum? Tentu banyak cacat. Di antara ibadah-ibadah kita ini jarang ada yang sempurna. Jadi bentuknya semua ya dosa, bentuknya semua kekurangan-kekurangan, bentuknya semua adalah taksir atau kesembronoan dari kita. Oleh karenanya kita mohon ampun kepada Allah, minta tolong supaya Allah menghapuskan dosa. Ini yang pertama, kenapa ditafsirkan seperti ini. Kemudian yang kedua, yang namanya dosa itu saudara, itu termasuk yang menutup pintu rizki. Kalau kita banyak dosa pada Allah, itu biasanya pintu rezeki kita seret. Kalau kita banyak kesalahan-kesalahan dan kita tidak sadar dan kita tidak buru-buru menginsafi kesalahan itu, maka biasanya rezeki itu seret. Maka kalau kita pengen minta tolong kepada Allah supaya rezeki kita Allah lancarkan, maka ista'inu bisabri wassalah. Yang pertama adalah dengan sabar. Hadirin jamaah rahimakumullah, sabar itu ada 3 macam. Yang pertama ada as-sabru anil maksiyah. Yang pertama ada yang namanya sabar menjauhi maksiat. Ini sabar yang paling berat saudara. Sabar menjauhi maksiat. As-sabru anil maksiat, bukan as-sabru fil maksiat, bukan. Kalau sabar dalam maksiat mah sabar aja bang, mau di sini aja dah, belum waktunya ngaji, itu namanya as-sabru fil maksiat. Bang, buru-buru nih, udah umur udah 50 juga, buru-buru udah sholat ngaji, nggak sih, sabar aja dah, di sini aja dulu. Itu namanya sabar dalam maksiat. Kalau ini as-sabru anil maksiat, sabar jauh dari maksiat, ini adalah sabar yang tingkatannya paling tinggi dan juga capaiannya paling sulit. Mungkin kebanyakan orang gampang melakukan sholat sunnah, melakukan sholat wajib, tentu namanya sunnahnya dilaksanakan, wajibnya pasti dilaksanakan. Kebanyakan orang bisa melaksanakan itu. Tapi kalau untuk menjauhi maksiat itu lebih sulit dan lebih berat dibanding melaksanakan taat. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, Inna sabira anil maksiyah yarfa'uhullah talata darajatin. Allah mengangkat derajatnya talata mi'ati darajatan. Allah mengangkatnya 900 derajat. Allah angkat orang-orang yang sabar menjauhi maksiat, ini 900 derajat atau 900 level. Derajat yang dimaksud di sini adalah tingkat. Diangkat sebanyak 900 tingkat. Karena kesabaran menjauh dari maksiat ini adalah kesabaran yang paling sulit. Ada orang sholatnya rajin tapi masih maksiat, ada nggak yang begitu? Ada, karena memang susah sabar menjauh maksiat itu. Tingkat sabar yang pertama ini adalah as-sabru anil maksiat. Kemudian tingkat sabar yang kedua
yang disebut dengan as-sabru fi dawami ta'atillah, yaitu sabar dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Kita datang ke musola, sholat jamaah, mana hujan, subuh-subuh lagi, bini belum bikinin kopi, berangkat aja masih ngantuk-ngantuk. Namanya sabar melaksanakan ibadah. Duit kita tinggal 50.000, diminta buat sumbangan maulid minimal 30.000, tetap kita sumbang. Maka itu namanya sabar dalam ibadah. Kita ngaji, datang, guru belum datang, kita datang duluan, kita nyiapin lekarnya buat jemaah, nyiapin tempat buat guru, semua disiapin. Ini namanya sabar dalam ibadah. Ini sabar dalam ibadah ini, orang-orang yang sabar dalam ibadah, Allah akan mengangkat derajatnya 600 darajah. Allah akan angkat derajatnya 600 derajat. Kalau yang pertama tadi 900 tingkat, yang kedua ini 600 tingkat. Darajatun baina darajataini, di mana satu derajat atau satu tingkat di antara tingkat yang lain itu semisal jaraknya antara langit dengan bumi marratain, 2 kali. 2 kali jarak langit sama bumi itu jarak antara satu level dengan levelnya, level berikutnya, dengan tingkat berikutnya. Kaliin aja tuh, kali 600. Kemudian jenis sabar yang ketiga, ini adalah as-sabru alal bala, yaitu sabar kepada bala, musibah, kesulitan-kesulitan. Ditinggal, meninggal suaminya, ditinggal meninggal istrinya, ditinggal anaknya juga diambil oleh Allah. Itu namanya bala. Sabar kepada bala. Kehilangan harta, ya ada yang malingan, ada yang kebakaran dan lain sebagainya. Ini namanya bala, namanya sabar kepada ujian-ujian Allah. Tingkat sabar yang 3 ini semua orang-orangnya disebut dengan orang-orang as-sabirin. Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang sabar, baik sabar dalam melaksanakan taat atau ibadah, sabar dalam menjauhi maksiat, maupun sabar dalam bala atau dalam ujian-ujian yang Allah berikan kepada dia. Hadirin jamaah Allah, nanti itu di hari kiamat Rasulullah SAW mengatakan tunsabul mawazinu li ahli sholat wa ahli sadaqah wa ahli hajj. Nanti di akhirat itu timbangan akan Allah tegakkan, akan Allah laksanakan kepada orang ahli sholat, kepada orang ahli sedekah, dan kepada orang ahli haji. Dihitung itu amalnya sholat, dihitung itu pahalanya haji dan pahala sedekah. Walakin la tunsabu li ahli bala, tetapi mawazin atau timbangan-timbangan tidak Allah tegakkan kepada orang yang di dunianya ini senantiasa mendapat bala. Orang yang di dunianya dapat kesulitan terus, musibah, tiap hari musibah, tiap minggu ada aja musibah, sebulan juga ada, jadi sebulan bisa 30 kali dia dapat kesulitan. Dia jalani dengan sabar, maka nanti di akhirat itu pahalanya melebihi pahala ahli ibadah. Yusabbu sabban, kata Rasulullah, akan Allah berikan kepada dia pahala sabarnya ini sedemikian banyak. Hatta yatamanna ahlul ibadah, sehingga ini orang yang ahli haji, ahli sedekah, ahli salat, ini kemudian ngimpi berangan-angan, kalau begitu mendingan dulu saya di dunia udah miskin aja, mendingan dulu saya di dunia musibah aja, enakan begitu ternyata. Mendingan dulu saya di dunia kena balak terus.
karena ternyata nanti di sana di akhirat untuk ahlul bala, untuk orang-orang yang mendapat ujian-ujian dari Allah dan sabar, maka akan Allah berikan timbangan yang lebih besar dibanding pahala-pahala orang yang melaksanakan ibadah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Yang kedua dengan salat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Salat ini kita lakukan dalam rangka syukur, dalam rangka terima kasih kita kepada Allah yang sudah memberikan berbagai macam nikmat untuk kita. Gak akan kita bisa menghitungnya, gak bakal bisa kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Salat kita pun demikian. Salat kita ini kalau kita bandingkan untuk membayar nikmat-nikmat yang sudah kita pakai dari Allah, tidak akan cukup. Tidak cukup untuk membayar atau membandingi segala macam nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Namun demikian tetap kita harus laksanakan sebagai bukti bahwa kita adalah hamba yang sesungguhnya, sebagai bukti bahwa kita adalah benar-benar hamba Allah, benar-benar ubudiyah kita, ibadah kita hanya untuk Allah. Rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ada 3 macam. Yang pertama ada yang disebut dengan syukur lisan. Alhamdulillah, ada yang bawain ayat. Alhamdulillah, acara sukses semuanya. Alhamdulillah, undangan kebagian semua berkatnya. Syukur lisan namanya. Kemudian ada yang namanya syukur hati. Asyukru bil qalb. Hati kita meyakini, hati kita mantap bahwa Allah yang memberikan seluruh nikmat-nikmat. Kita bisa ngaji, kita bisa paham materi pengajian, kita bisa istiqomah, semua kesehatan yang Allah berikan buat bekal ibadah, itu semua dari Allah. Hati kita mantap bahwa itu semua karena Allah, maka namanya syukur bil qalb atau syukur dengan hati. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan asyukru bil jawarih, syukur dengan anggota badan. Kalau yang pertama dengan lisan, alhamdulillah. Kalau yang kedua dengan hati, kemantapan hati kita, keyakinan yang kuat bahwa Allah sang memberi nikmat dari seluruh nikmat yang Allah yang kita terima dari Allah. Tapi kalau syukur dengan anggota badan, kelihatan hadirin, benar-benar kelihatan. Kaki kita pakai untuk melaksanakan di musola, melaksanakan ibadah di musola. Ini namanya syukurnya kaki melalui anggota badan. Mata kita pakai buat melihat Al-Quran, buat baca kitab. Ini namanya syukur anggota badan, jawari. Tangan kita pakai untuk merogoh kantong, ngasih kotak amal masjid. Ini namanya syukur bil jawari, syukur dengan anggota badan. Kelihatan bentuknya, ada tangan, ada kaki melangkahkan kakinya, ada mata memang melihatin Al-Quran, melihatin mushaf, anggota badannya kelihatan berbuat di situ. Tiga macam syukur ini, syukur lisan, syukur hati maupun syukur anggota badan. Ini semuanya terkandung dalam sholat hadirin. Oleh karenanya Allah sebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sholat di sini disebutkan secara khusus. Sholat di sini disebutkan secara spesial karena memang dalam sholat ada semua jenis syukur itu. Syukur lisan kita, Allahu Akbar, kita pakai lidah kita buat mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Syukur lisan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Terus setiap bacaan-bacaan dalam salat ini adalah wujud dari syukur kita, syukur bil lisan. Allah berikan lisan kita bisa mengucapkan bacaan-bacaan Al-Quran. Ini adalah bagian syukur dengan lisan. Kemudian habis baca surat, kita ruku,
maka bentuk badan kita kelihatan itu yang namanya ruku. Kita itidal, kita sujud, ini adalah syukur bil jawarih, syukur dengan anggota badan. Ada orang yang seumur umur jidatnya belum pernah ketemu sejadah, belum ketemu tanah, kan ada. Nah, tapi kita alhamdulillah Allah takdirkan sholat, dengkul kita pakai buat sujud, dua telapak tangan kita selain buat ngelus kepala anak yatim misalnya, dipakai juga buat megang sejadah waktu kita sujud. Kedua ujung kaki kita gunakan juga buat sujud. Ini namanya syukur dengan anggota badan. Salat mencakup syukur lisan, syukur anggota badan. Bagaimana dengan hati? Tentu setiap bacaan-bacaan lalu kita hayati dalam hati kita, kita renungkan maknanya dalam hati kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah yang kami sembah, hanya Engkau yang kami mintai pertolongan. Kita pahami makna bacaan-bacaan dalam sholat, maka itu termasuk syukur hati kita. Kenapa sholat disebutkan secara khusus? Karena memang dalam sholat Allah sudah mengajarkan melalui Rasulullah, Allah mengajarkan bagaimana ketika syukur itu sudah termasuk di dalamnya, baik lisan, anggota badan maupun syukur dengan hati. As-sholah, as-sholah, as-sholah. Ini salah satu pesan Rasulullah ketika Rasulullah menjelang wafatnya. Sholat, sholat, jangan lupa sholat, jangan tinggal sholat. Karena dalam sholat itu ada 3 macam syukur itu. Dalam sholat itu bisa menggabungkan seluruh jenis syukur kita, terima kasih kita kepada Allah yang telah mentakdirkan kita sebagai orang-orang iman, orang-orang yang beriman. Allah takdirkan kita sebagai orang-orang yang Islam. Dengan mensyukuri nikmat iman dan Islam ini, mudah-mudahan Allah kuatkan dan Allah tetapkan iman dan Islam kita hingga akhir hayat. Mungkin itu saja dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.